Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, pemerintah menargetkan defisit APBN di tahun 2027 sebesar 671,2 triliun rupiah atau setara 2,4% dari produk domestik bruto. Adapun pertumbuhan ekonomi di tahun depan diproyeksikan mencapai 6%. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426 triliun rupiah. Dengan demikian defisit APBN pada tahun 2027 diproyeksi sebesar 671,2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI pada Jumat pekan lalu. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Kepala Negara menyebut pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan sebesar 6% atau lebih tinggi dari target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4%. Presiden Prabowo menegaskan bahwa berbagai sasaran perekonomian di 2027 akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Dalam hal ini pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN 2027 ditekan, akselerasi pertumbuhan ekonomi tertahan. Ya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef, kemudian juga ada Mas Arief Romansyah Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar Mas? Halo, kabar baik Mas Pras, Mas Baik. Eko. Salam sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasi begitu bahwa defisit APBN tahun depan ditetapkan sekitar 2,4% kalau berdasarkan RAPBN tahun 2027 mendatang begitu. Lantas bagaimana pandangan Indef nih terkait dengan angka ini? Apakah lebih mencerminkan ya sikap kehati-hatian fiskal yang realistiskah atau memang sekedar target angka yang mungkin terlalu optimis di tengah ruang fiskal kita yang juga kian sempit begitu nih, Mas Eko? Iya, jadi gini kalau menurut saya Mas Pras ya. Jadi kita tahun lalu itu ya mengalami defisit ya 2,8 sampai 2,9 lah ya begitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah sangat besar ya bisa dikatakan begitu karena batasan undang-undangnya itu cuma 3% terhadap PDB. Nah, tentu sebagai sebuah dokumen perencanaan di 2027 ya, kita juga harus memberikan optimisme begitu ke publik. Bukan optimisme tinggi-tinggian begitu ya, tetapi optimisme bahwa nanti pasar itu cukup stabil ya, cukup rasional lah kira-kira gitu. Sehingga angka 2,4 tadi defisit itu ya, itu mencerminkan ya menurut saya cukup realistis ya. Artinya ada upaya-upaya, itu bisa kita terjemahkan ada upaya-upaya untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi tetap
prudent begitu. Harapannya kan begitu ya, tetap prudent Oke. sehingga nanti harapannya market itu tidak bergejolak begitu ya. Cuma ya dengan bercermin dari defisit tahun lalu ya yang 2,9 itu, dan tahun ini juga outlook-nya itu kan kalau dalam RAPBN-nya kan atau APBN-nya kan 2,68, tapi kan ada kemungkinan melebar ya. Ini juga eh, menjadi tantangan tersendiri sebetulnya Mas Pras ya, Iya. menempatkan defisit 2,4% Hmm. terhadap PDB, tetapi target pertumbuhannya tinggi ya, 6% Iya. begitu. Ya itu dia yang perlu kita cermati lebih lanjut begitu ya, target pertumbuhan 6% dengan tadi ya bagaimana defisit APBN kita bisa ditekan sampai dengan 2,4%. HIPMI Tech Center melihat bagaimana, mengingat tadi konsumsi juga ini yang masih menjadi penggerak aktivitas ekonomi kita begitu, sementara target pendapatan yang diproyeksikan tumbuhnya 8,6% nih, jadi sekitar 3.426 triliun di tahun depan nih Mas Arief. Bagaimana pandangan Anda? Iya, baik Mas Bas, terima kasih. Jadi memang kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Eko, kalau dilihat dari sisi defisitnya, memang ini luar biasa optimis ya, apa yang menjadi target di 2027. Namun kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan pendapatan, mungkin saya koreksi sedikit Mas Bas, di 6,8% ya Oke. dari outlook di 2026 Hmm. itu. Ya, dibanding dengan pertumbuhan yang ditargetkan ya di angka 5 sampai 6,5 itu, saya kira cukup realistis lah ketika memang nanti didukung oleh upaya-upaya yang sifatnya terutama adalah perluasan basis pajak ya Mas Pras ya, karena ini yang menjadi kunci sebenarnya. Apa yang kita gembor-gemborkan untuk digitalisasi melalui Kortek dan segala macamnya itu Ya. adalah ujungnya adalah bagaimana memperluas basis pajak kita, sehingga yang dikenai pajak, yang dipajakin tidak hanya apa yang selama ini sudah patuh atau yang sudah berada di dalam sistem perpajakan kita, Mas Pras. Baik, tapi kalau melihat target 8,6% itu bagaimana Anda melihat begitu? Karena kita tahu guna mencapai target pertumbuhan itu kan juga pemerintah ya mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi administrasi perpajakan tadi, mengurangi kebocoran, basis pajak begitu yang masih harus diperluas tanpa menekan daya beli maupun investasinya sendiri nih, Mas Arief. Iya, kalau kita lihat dari tren yang sekarang Mas Pras ya, Ya. per semester 1 sampai dengan Juni 2026 itu pertumbuhannya luar biasa bagus sebenarnya Mas Pras, di angka ini di 21,4%. Nah, kalau ini bisa dijaga momentum ini, tentu peningkatan di 6,8% tadi tidak menjadi isu yang besar saya kira. Namun Oke. kuncinya adalah bagaimana konsistensi, kemudian juga kepastian hukum ini yang menjadi penting, karena belakangan ini kita lihat bahwa ya sedang terjadi akrobat hukum di negeri kita, sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri untuk investor, pengusaha untuk kemudian bisa lebih ekspansif dalam berusaha begitu Mas Pras. Nah itu dia menarik kalau kita cermati dengan beragam upaya yang sudah dilakukan ya tantangannya tetap masih ada. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai target defisitnya 2,4% tadi, apakah juga ya mengacu prediksi yang di akhir tahun kan tadi memang sempat melebar ya dari 2,68 menjadi 2,92% PDB. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Mas Arief dan Mas Eko, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan postur dari rancangan APBN tahun 2027 mendatang. Dari sisi pendapatan negara ditargetkan 3.426 triliun rupiah, sementara belanja negaranya yang sempat disinggung oleh Mas Eko sekitar 4.097,2 triliun, di mana target dari sisi defisitnya ya diharapkan tahun depan sekitar 2,4% terhadap PDB, sementara defisit APBN-nya sekitar 671,2 triliun rupiah. Itu dia untuk postur RAPBN. Dan berikutnya kita akan lihat data dari defisit APBN terhadap PDB dengan rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan RAPBN tahun 2027 mendatang. Ini dia
kita lihat trennya sempat memang mengalami tekanan pada saat terjadi COVID-19 di tahun 2020, kemudian berhasil ditekan di tahun 2023, tapi mulai cenderung ya menguat kembali begitu, dalam artian melebar defisit APBN terhadap PDB-nya di tahun 2025 itu mencapai 2,92%. RAPBN tahun ini diharapkan 2,68%, sementara target tahun depan adalah 2,4% terhadap PDB. Itu dia terkait dengan beberapa data. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto dan juga Mas Arief Rahman Said Putra. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Target 2,4%, sementara trennya dalam beberapa tahun terakhir sih memang cenderung semakin menipis begitu ya, jarak dari sisi defisit APBN kita begitu, Mas Eko. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa ya proyeksi terbaru dari Kementerian Keuangan, prediksi defisit APBN di akhir tahun 2026 ini potensinya jadi 2,92% PDB dari semula 2,68% terhadap PDB dalam Undang-Undang APBN 2026. Bagaimana Anda melihat posisi ini begitu, Mas Eko? Iya, kalau lihat sebenarnya kita harus melihat rentangnya adalah keseluruhan nanti ya di 2026 ini begitu. Memang posisi hari ini gitu ya, itu defisitnya masih di bawah 1% terhadap PDB ya, 0,91 seperti yang disampaikan kemarin di pidato. Seolah-olah masih sangat jauh gitu ya, angka 2,68 ataupun juga angka 2,9 yang diproyeksikan itu begitu. Tetapi begini, memang biasanya challenge-nya itu ada di triwulan 3 dan terutama lagi triwulan 4 ya, karena di situ fase-fase di mana kemudian ya ada upaya dari pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan, itu biasanya juga mencoba mengakselerasi belanja. Terus kemudian yang kedua juga ada challenge tertentu ya, seperti misalkan katakanlah dinamika dari nilai tukar yang biasanya juga cenderung lebih menantang begitu di periode-periode triwulan keempat atau menuju ke akhir tahun begitu. Nah, secara pola kalau kita lihat ya memang kecenderungannya dugaan saya ini juga 2,68 itu akan terlewati ya. Tapi saya juga yakin bahwa tidak akan tembus 3% ya, karena sebetulnya secara teknikal bisa diupayakan ya dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, untuk katakanlah ngerem mendadak kira-kira gitu. Kalau misalkan terjadi sampai ada resiko-resiko di nembus 3% begitu, sehingga upaya teknikalnya bisa dilakukan. Tapi persoalannya adalah pada hari ini ya sebetulnya resiko-resiko kedepannya itu sudah terlihat ya, Mas Pras ya. Kita menghadapi El Nino yang cukup serius ini, saya rasa untuk aspek pangan dan juga kemudian aspek produksi begitu. Terus kemudian juga kita tahu di level daerah ya ini transfer ke daerahnya dipangkas. Terus kemudian kita sudah mulai melihat ada ya seperti resiko-resiko, misalkan ada beberapa daerah yang terkena bencana, itu pasti butuh pusat juga gitu ya, butuh dana-dana darurat begitu, yang itu tentu akan bisa berpotensi meningkatkan defisit ya. Makanya pemerintah sudah ancang-ancang sebetulnya hari ini ya, untuk katakanlah memastikan bahwa nanti sampai akhir tahun defisitnya terjaga di bawah 3% ya. Salah satunya kan ya kemarin kemudian menginisiasi Pandabon ya, semacam itu ya, bentuk-bentuk tambahan pembiayaan yang nanti memastikan APBN-nya tetap bisa seperti yang direncanakan begitu. Baik, tapi dengan kondisi Anda lihat tantangan yang paling krusial apa nih, Mas Eko begitu? Kalau kita lihat bahwa memang ini ya bicara mengenai realisasinya di lapangan begitu, Mas. Ya, tantangan paling krusial sebetulnya pertama tentu adalah beberapa program strategis nasional yang itu membutuhkan dana banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara outputnya ke ekonomi itu sebenarnya sangat terbatas begitu. Apalagi beberapa program ya sedang berjalan begitu kan. Jadi dampak langsungnya ke ekonomi mungkin terbatas ya, tetapi kemudian sudah menyedot demikian banyak anggaran begitu. Nah, di sisi lain ada anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa lebih di-push begitu ya, untuk bisa mendorong daya beli masyarakat ya. Tetapi ini juga lagi-lagi kalau kemudian sudah kepake untuk yang program strategi nasional ya, ini mungkin juga agak akan ini ya nggak optimal juga gitu ya, upaya-upaya katakanlah stimulus-stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat begitu. Karena walaupun pertumbuhan semester 1 5,45, tetapi sebetulnya ada persoalan daya beli nih yang menyertai ya di segmen masyarakat menengah bawah begitu. Baik, nah kembali lagi dari sisi penerimaan ini menarik kalau kita lihat belanjanya 4.000, target tahun depan itu dengan pendapatan negara di 3.426 triliun. Lantas bagaimana Mas Arief Anda melihat bahwa
ya mungkin dengan Cortex kah masih bisa menjadi game changer, memperluas basis pajak tadi dan lain-lain begitu, ini masih potensi kita gali lebih jauh, ini terbuka tidak sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat dari sisi tax ratio kita, Ya, itu kan memang kita sebenarnya masih punya ruang yang sangat lebar untuk bisa kita optimalkan lagi, Mas Pras. ya, Jadi memang upaya-upaya yang tadi disebutkan untuk bagaimana memperluas basis pajak, kemudian digitalisasi, kemudian juga bagaimana seperti kita tahu bahwa ekonomi non formal kita cukup besar. Nah, itu kami tidak bermaksud kemudian bagaimana ekonomi non formal itu dipajaki ya, tapi bagaimana kemudian ekonomi non formal ini bisa kemudian naik kelas menjadi ekonomi formal. Ya tentu dengan berbagai insentif dan dengan berbagai kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah ya Mas Pras ya. oke. Misalkan pembinaan, kemudian bagaimana memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan sehingga mereka ada insentif untuk naik dari sektor non formal atau pseudo ekonomi menuju ke pelaku usaha formal. Ini penting karena memang sama-sama kita tahu bahwa ekonomi non formal kita merupakan tulang punggung perekonomian kita yang kita tahu selama ini. Jadi ini juga salah satu upaya untuk bagaimana kemudian kita tidak ingin mematikan atau memajaki sektor non formal itu, tapi bagaimana kemudian kita berikan stimulasi untuk teman-teman di sektor non formal itu bisa terkonversi menuju ke sektor yang formal. Itu Ini dia. juga penting saya kira Mas Pras. Iya, karena kita tahu insentif ini memang sejauh ini masih menjadi senjata pamungkas nih untuk bisa mendorong aktivitas ekonomi kita begitu ya, mendorong daya beli masyarakat, kemudian juga menggerakkan lagi geliat industri. Kita akan bahas lebih jauh lagi apakah ruang fiskal kita juga masih tersedia di tahun depan. Masih ke Mas Arief, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rahman Said Putra. Beliau adalah Ketua Hipmi Tech Center, kemudian ada Mas Iko Listianto, beliau adalah Direktur Pengembangan Big Data Indef. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai insentif ini Mas Eko, kemudian subsidi, strategi-strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini kan memang ya cukup manjur lah begitu ya untuk bisa menjaga aktivitas ekonomi kita begitu, daya beli masyarakat, kemudian geliat produktivitas dari sektor industri. Nah, Anda melihat bagaimana dengan target defisit APBN 2,4% di tahun 2027, ruang fiskal kita sebenarnya masih tersedia tidak sih untuk kita bisa melanjutkan lagi kebijakan-kebijakan insentif misalnya baik dari sisi fiskalnya, mungkin tadi pajak juga yang mungkin disampaikan juga Mas Arief tadi. Silakan Mas Eko. Iya baik ya. Jadi kalau ya 2,4 terhadap PDB itu sebenarnya juga nggak kecil ya. Artinya rencana untuk memberikan insentif-insentif ya, terutama menurut saya kepada industri begitu, khususnya lagi adalah industri kecil menengah. Ya. Karena tadi bicara bagaimana kemudian memastikan penerimaan terjadi ya. Oke, mungkin tadi ada ide dari Mas Arief ya untuk expand gitu ya, memperluas basis pajaknya, itu saya setuju juga begitu ya. Tapi yang kedua juga aspek terpenting itu adalah menumbuhkan dari aktivitas ekonominya begitu. Dari mana yang dari sektor formal juga begitu ya. Ada industri-industri yang banyak, juga ada program industrialisasi di situ sehingga nanti dari situ itu bisa memastikan ruang fiskal kita cukup begitu untuk katakanlah membuat APBN kita itu tetap sehat begitu ya, sehingga 2,4 tadi itu bisa tercapai, jangan sampai kemudian melebar gitu ya, apalagi mendekati 3%. Caranya seperti itu Mas Pras ya. Jadi dengan berusaha mengoptimalkan insentif yang ada itu untuk sektor-sektor yang memang produktif ya. Nah, di antara 8 program prioritas yang dicanangkan di Nota Keuangan APBN 2027 itu kan ada hilirisasi dan industrialisasi salah satunya ya. Oke. Nah, di situ harus dioptimalkan begitu upaya-upaya untuk mendorong menurut saya terutama yang industrialisasi ya, dan industrialisasinya jangan hanya bicara yang besar-besar tetapi yang menengah ke bawah ya, artinya kecil menengah begitu. Karena apa di situ? Karena di situ begitu ada upaya untuk mereka bisa melakukan peningkatan katakanlah kapasitas produksi dan terusnya, itu pasti akan segera mencari tenaga kerja gitu ya. Dan itu akan bagus begitu untuk target penyerapan tenaga kerjanya begitu. Ya, akankah terdampak terkait dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi juga di tahun depan begitu? Targetnya kan sekitar 6%-an begitu Mas Eko. Hmm.
Ya, ini tentu berkaitan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya saya melihat resiko ya dari strategi yang seolah-olah memang kelihatan di atas kertas memang cukup realistis ini ya, kecuali untuk target pertumbuhan ekonomi yang 6% menurut saya terlalu tinggi. Tapi poinnya begini, beberapa strategi yang lain yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu sebenarnya baru bisa kita nikmati dalam jangka menengah panjang, Mas Pras ya. Oke. Ada PFII ya, memang targetnya besar juga ya, bisa mendatangkan 500 triliun ke dalam negeri ya dari katakanlah dana-dana asing. Itu target yang besar tentu tidak mudah gitu di tengah tadi Mas Arief menyampaikan Ya. persoalan hukumnya masih banyak begitu ya di sini gitu kan. Jadi itu akan memacu apakah trustnya juga sedemikian tinggi begitu kepada program baru ini ya. Ada kemudian juga bursa di domestik ya. Sebenarnya beberapa idenya itu cukup fundamental, tapi masalahnya adalah ini nggak akan bisa langsung mendongkrak perekonomian ya dengan cepat begitu katakanlah dalam setahun ke depan saya rasa begitu sehingga Oke. ya butuh upaya yang jangka lebih menengah panjang. Nah dari di tengah upaya itu tentu harus ada strategi yang memang sudah kira-kira sudah ada captive marketnya begitu seperti sektor industri harus ditumbuhkan lagi begitu. Terus kemudian juga perdagangan ini menarik ya. Semester 2 kemarin, triwulan 2 kemarin perdagangan itu tumbuh 6% lebih, Ya. tetapi tenaga kerjanya turun. Nah sebetulnya ini adalah menggambarkan sebenarnya daya beli ada begitu ya. Yang kedua harus diisi dari produk-produk di Indonesia ya salah satunya adalah produk IKM tadi begitu. Nah ini harus inline antara nanti industri dan perdagangannya begitu. Oke, itu dia ya, memang harus inline bicara mengenai koordinasi lagi begitu antara pemangku kepentingan. Nah, lantas pandangan HIPMI, jika memang porsi defisit ini juga masih akhirnya banyak juga tersedot untuk belanja rutin, ada juga program sosial yang sudah disampaikan begitu dengan multiplier effect yang juga ya butuh juga pembuktian lebih lanjut begitu dibandingkan dengan infrastruktur, kemudian penguatan industri sebagai penopang PDB Indonesia. Anda melihat strategi apa saja yang mungkin juga harus lebih dikuatkan lagi nih untuk sisi penerimaan negara, kemudian mencari mungkin sumber-sumber pendapatan baru misalnya begitu Mas Arief? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Eko, proyek hilirisasi, proyek dalam tanda petik hilirisasi pemerintah ini yang memang sekarang ini di sektor sumber daya itu menjadi penopang utama penerimaan perpajakan kita di 2025 dan juga di 2026 ini. Jadi memang hilirisasi, industrialisasi ini menjadi penting dan juga ini dampaknya terhadap pengangguran, upaya menekan pengangguran itu juga cukup positif sehingga apa yang tadi disampaikan Mas Eko masukan untuk agar hilirisasi ini tidak hanya pada sektor sumber daya alam saja tapi kemudian juga diperluas ke sektor-sektor yang lainnya ini menjadi penting karena itu betul-betul proven bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menekan pengangguran begitu. Nah, tadi soal merespons sedikit soal perdagangan, memang ini menjadi problem juga karena perdagangan kita itu didominasi oleh barang-barang impor sehingga ini yang kemudian justru dari sisi penyerapan tenaga kerja itu malah cenderung menurun. Nah, sehingga kalau kita kemudian ada perluasan dalam tanda petik kebijakan industrialisasi dan juga hilirisasi ini menjadi salah satu effort yang memang nanti bisa menyelesaikan cukup banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, terkait dengan tadi disampaikan subsidi terhadap masyarakat ini memang di tengah kondisi tekanan ekonomi global seperti sekarang ini yang memang kita harus akui ini akan masih dirasakan di 2026 semester 2 kemudian di 2027 ini harus kita antisipasi betul. Ini memang subsidi ini, belanja sosial ini menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana kemudian kelompok masyarakat rentan kita bisa terlindungi. Jadi ini memang belanja yang memang sebenarnya ya mau tidak mau harus tetap dikeluarkan menjadi perhatian utama karena memang kondisi ekonomi global yang terus menekan begitu. Nah, ya. Kemudian juga keseimbangan tentu ya kalau kita bicara ini kan jaring perlindungan sosial begitu. Nah, tapi juga memang tidak boleh kita kemudian tadi yang kita sampaikan soal infrastruktur, kemudian soal hilirisasi itu adalah upaya bagaimana kemudian
pertumbuhan ekonomi tetap bisa ditopang begitu. Nah, ini harus dijalankan secara lebih seimbang oleh pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga soal pemungutan melalui marketplace yang akan segera diberlakukan atau mungkin sudah diberlakukan ya per 1 Agustus. Ini juga menjadi penting. Walaupun memang ini bukan jenis pajak baru ya, harus digarisbawahi karena ada diskursus di masyarakat ini seolah menjadi pajak baru. Ini pajak yang sebenarnya bukan objek pajak baru, tapi memang mekanisme pemungutannya yang menjadi baru begitu. Yang tadinya disetorkan sendiri, kemudian ini kita pemerintah dalam hal ini melalui withholding tax atau dipungut oleh pihak ketiga. Nah, ini juga kemudian memberikan kepastian kepada otoritas pajak, pada pemerintah dalam ini bahwa sektor-sektor yang bergerak di digital, di marketplace itu benar-benar terpajaki begitu Mas Pras. Baik Mas Arif, meskipun kita tahu untuk penundaan kaitannya dengan pemungutan pajak PPh yang untuk e-commerce ini akan ditunda Mas sampai dengan 1 November mendatang begitu ya keputusan. Masih ditunda lagi. Iya. Nah, bicara mengenai 2027 lantas Mas Eko bagaimana Anda melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita begitu dengan postur APBN yang sudah disampaikan begitu. Apakah cukup kuat kita untuk bisa menghadapi tahun depan dengan dinamika yang sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan tahun ini begitu Mas Eko? Iya, sungguh pun memang saya menilai targetnya terlalu optimis begitu ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa mencapainya gitu, asalkan syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebetulnya sangat ditentukan oleh bergeraknya sektor swasta Mas Pras. Jadi bukan dari APBN sendiri gitu ya, APBN itu cuma 10% gitu loh, bagaimanapun mau diotak-atik apa gitu loh, sehingga harus dipastikan bahwa yang 10% ini memberi stimulan positif gitu ya, mendorong yang sektor swastanya gitu ya, bukan untuk bahkan menghambat atau mematikan begitu. Nah, kalau itu terjadi, strategi 6% itu menjadi cukup realistis begitu. Yang kedua ya tentu saja aspek yang lain adalah pada belanja-belanja yang tidak produktif harus dipangkas begitu. Nah, terakhir adalah aspek daerah. Ekonomi Indonesia itu juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi jangan sampai nanti transfer ke daerahnya ya, mudah-mudahan tidak akan dipotong lebih ini lagi ya, supaya daerah itu juga bisa menggeliat karena beberapa daerah itu memang sangat butuh APBD begitu ya, transfer daerah begitu untuk menggelora atau mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya ya. Nah, ini sebetulnya target ya memang optimis ya, tetapi saya rasa kalau kita bisa menumbuhkan sektor swastanya begitu dari belanja-belanja produktif itu ya bisa tercapai begitu ya, tapi tentu dengan usaha tadi ya, syaratnya adalah. Oke, berarti memang dibutuhkan juga keterlibatan semua pihak termasuk juga swasta ya untuk bisa mendorong aktivitas ekonomi kita begitu, baik di perkotaan begitu maupun sampai di wilayah-wilayah perdesaan begitu. Baik Mas Eko, Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas, terima kasih Mas Eko, Mas Arief. Terima kasih Mas Pras, Mas Eko. Mas Arief. Sampai jumpa.